Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di Animatik Channel. Ayo berkenalan dengan matematika. Tak kenal maka tak sayang. Di Animatik kenal matematik. Ya, kali ini masih seperti kemarin, yaitu masih mengenai materi kekongruenan dan kesebangunan. Ya, pada video sebelumnya ada dua video ya. Yang pertama ada kekongruenan dan kesebangunan bangun datar, dan yang kedua adalah kekongruenan segitiga. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang kesebangunan pada segitiga. Nah, kesebangunan pada segitiganya dibagi menjadi tiga ya. Untuk yang pertama di sini kita akan membahas yaitu mengenai membuktikan dua segitiga yang sebangun. Ya, kesebangunan pada segitiga masih sama seperti video pertama, bahwa syarat dua bangun yang sebangun ialah yang pertama bentuknya sama, yang berarti besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian syarat yang kedua, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Begitu pula untuk bangun segitiga ya. Syarat segitiga yang sebangun ialah yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian syarat yang kedua adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau pada bangun datar yang lain, kita harus membuktikan dua syarat tersebut. Nah, untuk bangun segitiga kita hanya membutuhkan salah satu dari dua syarat yang ada di sini ya. Ya. Kita lihat syarat dua segitiga yang sebangun. Di sini ditampilkan dua buah segitiga yang sebangun. Nah, untuk membuktikannya bisa kita buktikan dengan salah satu syaratnya. Boleh, yang pertama ialah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita buktikan dengan melihat sudut-sudut yang bersesuaiannya. Di sini terlihat bahwa sudut A dan sudut B-nya sama ya. Kemudian ada lagi sudut B dan sudut Q-nya sama. Yang terakhir di sini terlihat bahwa sudut C sama dengan sudut R. Nah, ketiga sudutnya sama besar sehingga dua segitiga tersebut bisa dikatakan sebangun. Kemudian boleh juga kita membuktikan dengan melihat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini terlihat sisi AB dan sisi PQ itu bersesuaian sehingga bisa dituliskan bahwa AB banding PQ itu akan sama dengan sisi BC dan sisi QR. Ya, BC banding QR sama dengan perbandingan sisi AC dan sisi PR. Nah, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini jika sama berarti dua segitiga tersebut bisa dikatakan sebangun. Untuk jelasnya, dilihat di sini berarti jika segitiga ABC dan segitiga PQR memenuhi salah satu syarat tadi, maka segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun, atau bisa dinotasikan dengan segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Nah, tanda
garis yang bergelombang ini dibacanya adalah sebangun. Ya, syarat dua segitiga sebangun di sini ditampilkan lagi dua segitiga sebangun. Ya, memiliki catatan khusus yang perlu diingat ya. Di sini ada catatannya bahwa menyatakan dua segitiga sebangun sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Maksudnya berurutan seperti apa? Coba perhatikan baik-baik di sini. Di sini ada segitiga ABC, segitiga yang pertama ya. Itu sebangun dengan segitiga. Nah, di sini kita urutkan dengan titik-titik sudut yang bersesuaian. Dilihat di sini bahwa sudut A itu bersesuaiannya dengan sudut P. Kemudian sudut B bersesuaiannya dengan sudut Q dan sudut C-nya bersesuaian dengan sudut R. Sehingga penulisannya adalah segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Selain itu bisa kalian tuliskan juga bahwa segitiga CAB ya, kalau tadi ABC boleh juga dituliskan segitiga CAB itu sebangun dengan segitiga. Nah, jangan PQR lagi, tapi kita susun berurutan berdasarkan titik sudutnya. Di sini titik sudut yang pertama adalah C. C-nya bersesuaian dengan sudut R. Sudut A-nya bersesuaian dengan sudut B dan sudut B-nya bersesuaian dengan sudut Q. Jadi penulisannya bisa juga segitiga CAB sebangun dengan segitiga RPQ. Jadi menyatakan dua segitiga yang sebangun sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan, sehingga kita nanti akan lebih mudah menentukan sudut-sudut yang sama besar, kemudian perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Ya, untuk jelasnya di sini berikan contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar segitiga ya. Pertanyaannya, buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Penyelesaiannya adalah ya, di sini terlihat bahwa segitiga tersebut tidak memiliki keterangan panjang sisinya. Jadi kita cukup membuktikan dengan besar sudutnya. Di sini terlihat ada sudut A. Lihat pada gambar sudut A yang berwarna biru. Ya, terlihat bahwa sudut BAC itu sama dengan sudut DAC. Ya, kenapa sama? Karena mereka itu saling berimpit. Ya, sehingga besar sudutnya sama. Kemudian sudut yang kedua, di sini terlihat ada sudut B dan sudut D. Terlihat bahwa sudut B itu sama dengan sudut D. Mengapa mereka sama? Karena mereka itu memiliki hubungan. Kelas 7 telah dipelajari bahwa dua garis yang sejajar dipotong salah satu garis. Sudut yang terbentuk pada sudut B dan D itu memiliki hubungan sehadap. Bahwa sudut-sudut yang saling sehadap itu besarnya sama. Kemudian sudut yang lainnya pada segitiga tersebut terlihat sudut C dan sudut E. Ya, sudut C dan sudut E itu sama besar karena mereka memiliki hubungan saling sehadap. Nah, di sini terlihat
Jadi segitiga ABC itu sebangun, segitiga ABC ya yang kecil, kemudian sebangun dengan segitiga ADE. Ya, dari ketiga sudutnya sama besar, maka dua segitiga tersebut terbukti ya bahwa sebangun. Kemudian ditampilkan lagi di sini contoh soal yang kedua. Ya, terlihat ada gambar dua buah segitiga. Pertanyaannya, pada gambar di samping QR sejajar dengan ST. Kita kasih tanda ya bahwa QR sejajar dengan ST. Ada tanda panah. Di sini berarti sejajar. Pertanyaannya, buktikan bahwa segitiga QRP dan segitiga TSP sebangun. Kemudian yang kedua, tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Ya, kita jawab bersama penyelesaian untuk yang A. Di sini terlihat sudut Q dan sudut T. Itu besar sudutnya sama. Kenapa mereka sama? Karena mereka punya hubungan bahwa sudut Q dan sudut T itu saling berseberangan. Kelas 7 dipelajari bahwa dua sudut yang saling berseberangan itu besar sudutnya sama. Kemudian dilihat lagi pada gambar, ada sudut R dan sudut S. Sudut R dan sudut S itu besar sudutnya sama. Alasannya kenapa? Karena punya hubungan saling berseberangan. Dan sudut yang terakhir terlihat pada gambar ada sudut P. Sudut P sama dengan sudut P. Sudut P untuk segitiga yang kecil dan sudut P untuk segitiga yang besar itu besar sudutnya sama. Mengapa sama? Alasannya karena mereka saling bertolak belakang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa segitiga QRP itu sebangun dengan segitiga TSP ini telah terbukti. Kemudian untuk soal yang B kita jawab ya, segitiga QRP sebangun dengan segitiga TSP. Ya, titik sudutnya sudah bersesuaian ya. Nah, jika sudah bersesuaian, kita akan lebih mudah menuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita tuliskan bahwa sisi QR berbanding sisi TS. Nah, akan sama dengan ya, sisi RP berbanding sisi SP. Ini juga akan sama dengan perbandingan sisi QP dan sisi TP. Nah, ini adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Jadi akan lebih mudah jika kalian mengikuti catatan tadi bahwa segitiga yang sebangun sebaiknya dituliskan berdasarkan titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Nah, dua contoh tersebut mudah-mudahan kalian paham bagaimana cara membuktikan bahwa dua buah segitiga itu dikatakan sebangun. Dan kalian bisa menentukan sisi-sisi yang bersesuaiannya memiliki perbandingan yang sama. Ya, anak-anakku semua, terima kasih telah menyimak video kali ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe